Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan presentasikan tentang laporan observasi kami bertema manajemen berbasis sekolah di SD Teki Sahabat Keluarga. Perkenalkan, saya Dwi Lutfiah Putri. Saya Hanum Sabila Rusda. Saya Tania Chandra. Topik yang pertama di presentasi kami adalah profil singkat sekolah. Nama SD-nya adalah SD Tahfizul Quran Sahabat Keluarga, beralamat di Desa Layangan RT 02 RW 01, Kecamatan Ungaran Timur. Status sekolah statusnya adalah swasta, jenjang pendidikannya Dikdas, dan akreditasi terakreditasi A. Data rombel di SD TK Sahabat Keluarga ada kelas 1 yaitu 1 rombel kelas 1, kelas 2 1 rombel kelas 1, kelas 3 1 rombel 1 kelas 4 1 rombel 1 kelas 5 1 rombel 1 kelas, dan kelas 6 1 rombel 1 kelas. Jumlah seluruh siswa di SD TK Sahabat Keluarga adalah 67 siswa. Perencanaan kurikulum di SD TK Sahabat Keluarga itu sendiri. Yang pertama adalah penyusunan kalender pendidikan di SD TK Sahabat Keluarga. Yang pertama, disusun saat rapat kerja di awal semester. Yang kedua, mengacu pada kalender Dinas Pendidikan. Dan yang ketiga, menentukan hari efektif belajar, asesmen sumatif, dan pembagian rapor itu sesuai dengan kalender Dinas Pendidikan. Kegiatan sekolah diselaraskan dengan arahan dari Dinas Pendidikan, serta dalam penyusunan kalender di SDTK Sahabat Keluarga itu melibatkan semua unsur sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan staf. Tujuan dari perencanaan kurikulum yaitu untuk menjadikan perencanaan itu terstruktur dan menjadi kesepakatan secara bersama. Hambatan yang kerap dialami oleh SDTK di dalam perencanaan kurikulum yaitu perubahan-perubahan mendadak dari pihak Dinas Pendidikan terkait kalender pendidikan yang berdampak pada penyesuaian kembali jadwal kegiatan sekolah yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang disusun dengan cara tertentu sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan agar kegiatan tersebut mencapai hasil yang diinginkan. Di SDTK Sahabat Keluarga menerapkan pembelajaran yang berbasis fitrah, yaitu sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan setiap anak. Pembelajaran berbasis fitrah ini mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam Islam, fitrah diartikan tabiat alami yang dimiliki manusia. Pembelajaran berbasis fitrah mengutamakan membangkitkan dan menyadarkan daripada merekayasa atau mengajarkan. Program unggulannya yaitu pembelajaran Al-Quran, di mana fokus murid itu tidak hanya menghafal, tetapi juga membiasakan adab dan akhlak. Murid memasuki sekolah pukul 6:30 dan dilanjutkan zikir juga sholat duha. Di sini orang tua juga turut berperan aktif dalam mendisiplinkan ibadah. Kemudian metode tahsin dan tahfidz yang dipakai di SDTK Sahabat Keluarga yaitu Al-Bayan. Target hafalan yang ditentukan yaitu 6 juz dalam 6 tahun. Tetapi di SDTK Sahabat Keluarga sendiri tidak mengharuskan setiap anaknya menyelesaikan 6 juz. Kemudian dengan adanya interaksi yang rutin dengan Al-Quran, murid lebih mudah dinasehati. Selanjutnya ada pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mengenai sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Tahfizul Quran Sahabat Keluarga. Tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu memberikan pelayanan serta profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Berikut merupakan tabel sarana dan prasarana di SDTK Sahabat Keluarga. Yang pertama ada masjid, ruang kelas yang berjumlah 6, kemudian toilet yang berjumlah 6, perpustakaan 1, UKS 1, tempat bermain 1, dan gudang. Sarana pembelajaran yang tersedia di Sahabat Keluarga tergolong cukup memadai.
untuk mendukung proses pendidikan, terutama dalam penguatan nilai-nilai keislaman dan akademik dasar. Untuk menunjang pembelajaran, tersedia 6 ruang kelas untuk setiap jenjang yang bersih, nyaman, dan cukup luas yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Kemudian di setiap kelas dilengkapi dengan papan tulis, kursi, dan meja siswa, serta area khusus bagi guru. Kemudian prasarana fisik di SDTK Sahabat Keluarga juga berperan penting dalam mendukung kenyamanan dan keamanan siswa selama di lingkungan sekolah. Salah satu prasarana utama yang menjadi pusat kegiatan di sekolah ini adalah masjid. Kemudian sarana dan prasarana di SDTK Sahabat Keluarga juga menghadapi beberapa kendala yang perlu segera mendapatkan perhatian. Kendala tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum tersedianya guru khusus yang memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan inklusif agar potensi dan perkembangan siswa dengan kebutuhan khusus dapat dioptimalkan secara maksimal. Selain itu, yang kedua yaitu belum tersedianya ruang guru yang layak. Jadi pembangunan ruang guru juga diperlukan untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas kerja tenaga pendidik. Pengelolaan sarana dan prasarana secara menyeluruh juga perlu ditingkatkan guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang baik dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi SDTK Sahabat Keluarga. Kemudian ada evaluasi dan monitoring. Di SDTK Sahabat Keluarga ini, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan layanan bagi seluruh warga sekolah. Proses monitoring dan evaluasi diterapkan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan harapan mampu memberikan umpan balik yang tepat terhadap pelaksanaan pendidikan. Nah, di sekolah ini pelaksanaan evaluasi terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu evaluasi harian, mingguan, dan bulanan. Di evaluasi harian ini, seluruh guru melakukan evaluasi setiap siswa pulang sekolah terkait bahasan untuk capaian materi, kondisi siswa, metode yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi selama kegiatan belajar di hari itu. Kemudian selain evaluasi harian, evaluasi mingguan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, pada hari ini guru mengikuti pertemuan rutin yang tidak hanya berisi rapat evaluasi, tetapi juga diisi dengan kelas tambahan bagi guru berupa pelatihan peningkatan kompetensi atau penguatan materi pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir, evaluasi bulanan difokuskan pada penilaian terhadap program kerja sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya itu kesimpulan. Manajemen berbasis sekolah di SDTK Sahabat Keluarga Semarang telah menunjukkan efektivitas melalui keterlibatan seluruh stakeholder, lingkungan belajar kondusif, dan adaptasi program lokal. Dengan dukungan kepemimpinan kuat, kolaborasi, dan komitmen, sekolah berpotensi meningkatkan mutu pendidikannya. Meski demikian, tantangan seperti kesinambungan program dan peran elemen sekolah perlu terus dioptimalkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga manajemen berbasis sekolah di SDTK Sahabat Keluarga dapat memotivasi sekolah-sekolah lain di jenjang sekolah dasar. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.